anybody sleep like that? I don't know. And how long has Sleeping Beauty been out? Whoa, whoa. What is that? The elevator filled. Jesus fuck! Shit! Oh Lord Jesus, we're inverted! Ryan, listen, we're level, we can maintain altitude. Halo semuanya, kembali lagi bersama kami Masa Story Film. Gimana kabar kalian semua? Sehat selalu ya. Pada video kali ini aku akan menceritakan film dari dunia penerbangan di mana seorang pilot pecandu alkohol. Film ini berjudul The Failing 2012. Film ini bercerita tentang seorang pilot bernama Whip, seorang pilot maskapai penerbangan berpengalaman yang secara ajaib berhasil mendaratkan darurat setelah mengalami bencana di udara dan berhasil menyelamatkan hampir seluruh penumpang. Setelah kecelakaan tersebut, Whip dipuji sebagai pahlawan. Namun saat kecelakaan itu dipelajari kembali apa yang sebenarnya terjadi dalam pesawat dan siapa yang sebenarnya bersalah. Penasaran kan? Tanpa berlama-lama kita langsung aja ke alur ceritanya. Film dimulai dengan diperlihatkannya seorang laki-laki. Ini adalah Whip, dia seorang pilot. Saat itu Whip memiliki jadwal terbang dari Orlando menuju Atlanta. Malam sebelum lepas landas, ia bergadang dan mabuk-mabukan bersama seorang pramugari. Pagi itu cuacanya sedang tidak bersahabat saat ia akan menerbangkan pesawat jenis Failing 227 dari Orlando ke Atlanta. Di pesawat ada 120 penumpang. Saat itu, Kapten Whip ditemani oleh kopilot bernama Ken. Setelah siap, pesawat pun lepas landas. Namun tak lama mengudara, pesawat itu mengalami guncangan dan turbulensi akibat cuaca yang sangat buruk. Akan tetapi semua itu bisa diatasi oleh Kapten Whip, sehingga mereka berhasil melewati cuaca buruk tersebut. Departure, this is South Jet 227. Off. What? See that little sliver of black between those two ugly clouds? Penumpang pun bertepuk tangan karena insiden itu telah berlalu. Setelah itu, kopilot mengambil alih pesawat sementara. Kapten Whip menenangkan penumpang, namun ia secara diam-diam mencampurkan jus jeruknya dengan vodka. Dan setelah itu tidur siang. Ternyata insiden itu belum berakhir. Pesawat kembali berguncang sehingga Kapten Whip terbangun dari tidurnya. Kepanikan pun melanda seisi pesawat. Whip pun meminta tolong pramugari bernama Margaret untuk menginformasikan kepada penumpang untuk tetap berada di kursinya dan menggunakan sabuk pengaman. Posisi pesawat pun semakin kritis karena posisinya menukik ke bawah serta pesawat tersebut tidak bisa dikendalikan. Margaret pun diminta menginformasikan kepada penumpang agar bersiap adanya hantaman. Kemudian dengan menurunkan roda pesawat, Whip berharap kecepatan pesawat akan berkurang. Namun gagal karena pesawat tetap melaju kencang. Dan hanya sirip pesawat yang berfungsi. Whip pun berencana membalik pesawat secara manual agar hantaman tidak terlalu kencang. Margaret pun diminta bantuannya untuk menekan tuas yang berada di samping Whip karena kopilot tidak bisa menjangkau tuas tersebut. Evan, listen to me. When I say I want you to retract the flap, okay, but everything's gonna be out there. What do you... Kopilot yang belum mengetahui jikalau pesawat akan dibalik, dia pun terkejut. Namun dengan kondisi seperti ini, tidak ada waktu untuk menjelaskan maupun berdebat. Serta dengan ketenangannya, Whip mengizinkan Margaret memberi pesan terakhir melalui black box. Tindakan tak masuk akal dilakukan Whip dengan cara menerbangkan pesawat dalam keadaan terbalik untuk menjaga kestabilan pesawat. Bahan bakar pesawat juga dibuang habis agar tidak terjadi ledakan ketika jatuh. Pesawat pun kembali stabil namun dengan posisi terbalik, meskipun pesawat akhirnya jatuh di sebuah ladang. Brace. Brace for impact. Whip terbangun di sebuah rumah sakit di Atlanta dengan luka ringan. Ia disambut dengan temannya yang bernama Charlie. Charlie mewakili serikat pilot penerbangan tersebut. Ia memberitahu Whip bahwa seluruh masyarakat di Amerika menganggapnya sebagai seorang pahlawan karena berhasil menyelamatkan sebagian besar penumpang pesawat tersebut. Dengan 6 korban jiwa, 2 pramugari dan 4 orang penumpang. Yang selamat adalah 96 orang, sedangkan kopilot dan Margaret selamat dari kejadian itu. Whip belum bisa bernapas lega karena NTSB yang melakukan investigasi terkait kecelakaan itu menemukan 2 botol kosong vodka di dalam pesawat. Apalagi pemeriksaan darah, urin, dan rambutnya Whip menyatakan dirinya positif.
Pagi harinya Wip didatangi temannya bernama Harling dengan pembawaan seperti bandar. Harling pun membawakan keperluan yang dibutuhkan oleh Wip, serta memberitahu Wip saat ini ia sudah terkenal karena beritanya sudah ada di TV nasional dan banyak wartawan yang menunggunya di luar. Shut up, man. It's all for you. It's outside your condo. It's a zoo. It's crawling with reporters. Pergi ke peternakan ayahnya yang sudah lama tak ditinggali. Setelah mengalami kejadian yang hampir saja merenggut nyawanya, Wip membuang semua alkohol dan obat-obatan yang berada di rumahnya. Tak lama Charlie menelpon dan meminta bertemu pada suatu tempat. Wip pun menyetujuinya. Charlie datang bersama seorang pengacara yang bernama Lex dan membuat Wip menjadi bingung. Ternyata NTSB telah mengambil sampel darah rambut para awak. Setelah kejadian tersebut, NTSB melakukan uji toksikologi saat ia tak sadarkan diri. Hasilnya menunjukkan kadar alkohol yang tinggi pada tubuh Wip. Namun Wip bersikeras kesalahan terdapat pada fungsi mesin pesawat, dan jika bukan karenanya korban akan jauh lebih banyak. Namun bukti itu membuat Wip tidak tenang karena dianggap dalam kondisi tidak sadar penuh ketika menerbangkan pesawat di hari kecelakaan terjadi. Charlie dan Lex akan membuat Wip lolos dari kasus ini dan menjadi pahlawan, tapi sekali lagi ia berkata, tak ada seorang pilot pun yang bisa mendaratkan pesawat seperti dirinya. Harinya, Wip diajak Len ke tempat jatuhnya pesawat dan melihat NTSB sedang melakukan penyelidikan dari jauh. Len berkata bahwa ia akan berjuang agar NTSB menaruh perbuatan Tuhan sebagai penyebab kecelakaan itu. Dan selama investigasi berlangsung, Wip disarankan agar menjauhi segala minuman yang mengandung alkohol, dan Wip pun berjanji. Setelah itu diadakan pertemuan antara perusahaan penerbangan bersama serikat pilot. Mereka saling bekerja sama di mana kepentingan serikat pilot yaitu ingin membela pilot, sedangkan pengusaha penerbangan berusaha untuk tidak memberi ganti rugi atas kematian penumpang dan akan menyalahkan pihak pabrik pesawat. Hasil dari tes Wip akan disangkal oleh sang pengacara. Semua terlihat sangat mudah diatur karena tidak ada bukti yang kuat. Kemudian Wip menghadiri pemakaman Katrina, salah satu pramugari yang tewas dalam kecelakaan tersebut yang mempunyai hubungan gelap dengan Wip. Di sana ia bertemu dengan Margaret. Saat itu Margaret akan diwawancara dengan NTSB dan Wip meminta Margaret untuk memberitahu NTSB bahwa ia mengemudi pesawat dalam keadaan sadar, meskipun sebenarnya ia dibawa pengaruh alkohol dan obat-obatan. Margaret pun mengiyakannya. Memang sebenarnya Wip telah menyelamatkan nyawanya. Storm. After we took off, perfectly ordinary day. Setelah itu, Wip berkunjung ke rumah sakit ke tempat Ken dirawat. Setelah ia terbangun dari komanya, Ken saat itu baik-baik saja. Saat melihat Wip, Ken kecewa karena ia tahu bahwa Wip dalam kondisi teler saat menerbangkan pesawat. Sedangkan Wip bersikeras bahwa itu adalah karena kerusakan mesin. Wip berniat untuk pergi, tapi Ken menahannya meskipun kecewa. Ia tidak berniat untuk memberitahu NTSB bahwa Wip sedang mabuk saat itu dan mengajak Wip untuk berdoa bersama. Esokan harinya, Wip bertemu dengan Charlie dan Lex. Mereka telah berhasil manipulasi penyebab jatuhnya pesawat itu dengan menaruh perbuatan Tuhan. Kecurigaan atas kondisi Wip yang sedang mabuk dialihkan pada rusaknya pesawat. Namun ada masalah kecil, yaitu NTSB berhasil menemukan botol kosong di tempat sampah pesawat, di mana hanya para awak penerbangan yang mempunyai akses untuk botol itu. Laporan toksikologi hanya mengarah pada Wip dan Katrina, pramugari yang sudah tewas dalam kecelakaan tersebut. Media mengejar Wip, namun Wip tahu dan berpikir untuk pergi ke rumah mantan istrinya untuk menemui putranya. Namun anaknya dan mantan istrinya membenci Wip karena dulu mereka bercerai karena Wip kecanduan pada alkohol. Anaknya mengusir Wip untuk pergi dari rumahnya. Kemudian Wip tinggal bersama Charlie hingga sidang NTSB dan kembali bersumpah untuk tidak minum alkohol lagi untuk syarat kalau Wip mau tinggal di tempat Charlie. Wip pun setuju dan
dan ia berhasil tidak minum selama 9 hari. Malam sebelum sidang, Charlie memindahkan Whip ke kamar hotel yang dijaga agar dapat dikontrol untuk tidak minum alkohol di situ. Ada juga memberikan berkas berisi pertanyaan dan jawaban yang aman untuk sidang. Saat Whip membuka kulkas di kamarnya, hanya berisi air mineral dan minuman ringan. Di tengah malam, Whip menemukan pintu yang terbuka. Kesempatan bagi Whip untuk masuk ke kamar dan membuka kulkas, dan benar saja, kulkas dalamnya berisi minuman beralkohol. Whip tidak bisa menahan keinginannya bila di depannya ada setumpuk botol minuman beralkohol. Dan apa yang terjadi? Whip minum sampai mabuk. Hal itu membuat Charlie dan Lake gelabahkan di pagi harinya, karena sidang NTSB akan dimulai beberapa saat lagi. Kemudian temannya sekaligus pengedar narkoba yang bernama Harling didatangkan untuk membawa kokain, sehingga membuat Whip bisa bertenaga kembali. Persidangan pun dimulai. Di dalam persidangan, penyidik dan pemimpin NTSB Allen memuji Whip dengan keberanian dan keahliannya dan mencatat bahwa tidak ada satupun pilot yang bisa mendaratkan pesawat tersebut. Dalam simulasi percobaan kecelakaan itu, Allen juga menjelaskan bahwa kemudi yang rusak dan baut yang tidak diganti adalah penyebab utama kecelakaan tersebut. Sampai di akhir sesi pertanyaan, NTSB menanyakan perihal jam-jam sebelum kecelakaan terjadi. Ia bertanya apakah minum alkohol atau zat yang lain yang memabukkan pada hari sebelum terbang atau saat terbang. Whip berkata dengan tegas, mengatakan tidak. Ia menyangkal pertanyaan tentang sedang dalam keadaan mabuk dalam bertugas menerbangkan pesawat tersebut. Sedikit lagi kebohongan yang ia lakukan akan membuatnya menjadi pahlawan. NTSB bertanya perihal botol vodka kosong yang ditemukan di dalam pesawat. NTSB bertanya apakah menurut Whip yang minum alkohol pada penerbangan itu adalah Katrina. Namun saat itu hatinya bergejolak. Sebenarnya ia hanya perlu menyalahkan Katrina yang sudah tewas dalam kecelakaan tersebut. Namun Whip tidak mampu menyalahkan Katrina atas tindakan dan akhirnya dengan tegas disertai linangan air mata, ia mengaku mabuk pada saat kecelakaan itu terjadi. Suasana sidang menjadi kacau, begitu pula dengan Charlie dan Lake yang sudah menyusun semua kebohongan dengan rapi. Because I drank the vodka. Pada akhirnya Whip dinyatakan bersalah dan dipenjara selama 5 tahun. 1 tahun kemudian, Whip yang dipenjara menyampaikan kepada narapidana lainnya bahwa ia tidak bisa berbohong lagi saat itu. Ia dipenjara selama 5 tahun dan izin untuk penerbangan pesawat sudah dicabut. Namun ia berkata jika itu adil untuk dirinya, karena ia banyak menulis terdapat kartu ucapan selamat kepadanya karena ia berhasil tidak minum selama 1 tahun. Hubungan dengan putranya pun kembali harmonis. Saat itu putranya berkunjung dan berbicara kalau dia dapat tugas esai untuk masuk kuliah tentang orang paling berpengaruh yang belum pernah saya temui, dan akhirnya film pun berakhir. Demikianlah alur cerita film The Failing 2012. Film ini adalah kisah nyata. Film ini mengajak kita untuk memberi penghargaan dari sisi yang lain kepada Whip. Penghargaan yang lebih otentik. Penghargaan atas keberaniannya mengakui kesalahan. Meski untuk itu, ia harus membuka sisi kelamnya di hadapan orang banyak. Sedikit orang yang memilih memutuskan rantai kebohongan demi menyembunyikan sisi-sisi gelap dari hidupnya. Dan hanya sisi-sisi hebat mereka saja yang mereka lihatkan. Penghargaan atas keputusannya memilih untuk tidak menerima penghargaan yang ia tahu persis itu tidak layak untuk diterimanya. Penghargaan atas kemenangan Whip menaklukkan dirinya sendiri, sebab sesungguhnya musuh terbesar dari diri kita adalah diri kita sendiri. Terima kasih yang telah menonton video ini. Jangan lupa like and subscribe ya, agar channel ini terus berkembang. Dadah, sampai jumpa lagi di alur cerita film selanjutnya. Bye!